الحمد لله دائم الإفضال عظيم النوال المنعم بلا مثال والمبدع بلا زوال والذي جوده دائما ولم يزل هطال والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan inayahnya, limpahan hidayahnya hingga kita bisa duduk di sini. Ada apa gerangan kita duduk di sini? Demi mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memperingati kejadian yang sangatlah agung, sangatlah istimewa bagi mereka. Wafatnya seorang alim, seorang arif billah, baginya itu adalah hari raya. Fal mautu lil mu'minil awwabi tuhfatuhu wa fihi kullu alladhi yabghi wa yartadu liqal karim ta'ala majduhu wa sama ma'an na'im alladhi laysa fihi ankadu. Ketika mereka wafat, inilah yang mereka dambakan, perjumpaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memperingati ini, ikhwan. Dalam Ibn Syaibah dalam musannafnya meriwayatkan hadis, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a Uhud ala ra'si kulli haulin wa yaqul salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Baginda Nabi SAW kana yazuru, dalam konteks ilmu usul kalau ada fi'il kana yang dikaitkan dengan fi'il mudhari' yazuru, Imam Syaukani berkata ini berarti istimrariyah, ikhwan, senantiasa, senantiasa, bukan cuma sekali, senantiasa. Dan ini at-tikrar ini ditakkid, dikuatkan kembali dengan nas yang tidak la yahtamil ta'wil ala ra'si kulli haul. Senantiasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ngapain? Menziarahi syuhada Uhud ala ra'si kulli haul, setiap tahun. Bisa saja Nabi SAW menziarahi sekali dua kali, tapi enggak, ini menjadi rutinitas baginda, setiap tahun menziarahi mereka, memperingati. Oleh karena itu dinamakan haul. Dari mana diambil kalimat haul? Dari hadis ini, ikhwan, ala ra'si kulli haul, ulangan tahun. Wah, kata ikhwan, kita memperingati haul, kita mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena baginda pun memperingati haul, ala ra'si kulli haul. Wah, kata ikhwani, kita melihat masya Allah yang duduk di ujung majelis, yang panas-panas di jalan duduk, yang laki-laki yang perempuan rela menunggu berjam-jam. Ada apa gerangan? Apa yang membuat mereka bisa tahan lama seperti ini, ikhwan? Dengan panas, dengan bejubel, raminya. Semua itu adalah cerminan cinta. Cerminan cinta dari seorang guru. Bila mana guru itu mencintai muridnya, otomatis muridnya itu mau nggak mau cinta pula kepada gurunya. Bahkan dikatakan, tatkala kita jatuh cinta kepada seorang guru, sebutir cintamu itu berarti lautan samudra dari seorang guru cintanya kepadamu, ikhwan. Tak bisa engkau kiaskan, apakah seperti ini pula cinta guruku kepadaku? Double, double dan double. Gutrah min mahabbatil murid ala syekh yadullu ala bahr min mahabbatil syekh lidzalikal murid. Satu tetes cinta dari murid kepada guru itu tanda lautan samudra cinta dari guru kepada sang murid ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan cinta kita kepada beliau ini cinta yang hakiki, ikhwani. Dan inilah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta kepada hambanya, maka Allah Ta'ala viralkan hamba itu. Tapi jangan salah paham, bukan viral di YouTube, bukan viral di medsos. Kalau viral di medsos capek, ruwet, mumet. Nggak ada viral yang namanya indah, nggak ada viral yang namanya untung rugi. Mau viral, nih ada nih viral yang enak, yang nggak ada capek, yang nggak ada ruwet, nggak ada mumet,
Tahu viral itu apa? Viral di langit, lebih enak ikhwan. Viral di langit gimana ceritanya? Lah iya, kalau Allah Ta'ala cinta kepada sang hamba, maka Allah viralkan hamba itu di kalangan siapa? Di kalangan yang mulia, di kalangan para malaikat. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Bila mana Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka Allah Ta'ala manggil Jibril. Hei Jibril, sini kau. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sungguh aku telah jatuh cinta kepada fulan ini hambaku, maka engkau wahai Jibril cintailah ia. Otomatis Jibril, malaikat yang taat, langsung pula jatuh cinta kepada si hamba itu. Fayuhibbuhu Jibril. Apa yang terjadi setelah itu? Fayunadi fi ahli sama, maka Jibril ini yang mengumandangkan di kalangan mereka para penghuni langit, para malaikat, ya ahlas sama, hai kalian para penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah sudah cinta kepada fulan itu, maka kalian semua cintailah ia. Maka apa? Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka semua penghuni langit, malaikat-malaikatnya semua cinta kepada fulan. Nah, itu namanya viral. Viral kalau di langit enak. Suara si hamba itu ketika naik ke langit dikenal sama malaikat. Oh, ini suaranya fulan nih. Kan udah viral. Kalau sudah viral suaranya, dibantu untuk naik. Nah, makanya jadi doanya mustajab. Malaikat enggak heran lagi, enggak bingung lagi pas dengar suaranya, ini suara hamba yang Allah Ta'ala cintai. Habis itu apa ikhwan? Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka Allah Ta'ala meletakkan di bumi apa? Al-qabul. Si fulan ini, si hamba yang Allah Ta'ala cintai ini, akhirnya apa? Bisa diterima oleh masyarakat. Bisa diterima omongannya, perbuatannya enak, omongannya itu enak didengar, adem ayem. Ini tanda orang yang Allah Ta'ala cintai. Nah, makanya kalau mau jadi viral, mending viral di langit. Jangan viral di bumi, capek teman-teman, ruwet, mumet. Mending viral di langit deh, enak. Ikhwani, Allah Ta'ala cinta kepada si hamba itu. Luar biasa kan? Luar biasa. Dan senantiasa guru kita Sayyidil Habib Mundir mengajarkan kita cinta. Berbicara dengan bahasa cinta, nada bicaranya cinta, gerak-geriknya menunjukkan cinta. Beliau berpesan kepada kami saat beliau berziarah ke Tarim pada saat-saat itu. Beliau berkata, ada banyak orang yang ngomongin, yang berusaha mencegah dakwah kami. Ada beberapa orang, sampai-sampai beliau bilang, ada seorang di tempat sono nggak suka sama kegiatan antum nih Bib. Ya sudah, diapain sama beliau? Didatangin di sholat Jumat, dan beliau bilang, ketika itu aku datangin sosok orang itu yang katanya dia ngomongin aku, yang katanya dia benci kepadaku. Aku apa? Aku datangin dia, aku kemudian salaman dan aku cium tangannya. Sosok yang dikatakan katanya benci itu, tahu-tahu bilang, ente siapa? Tahu-tahu nggak kenal, cuma diomong-omongin aja. Ente siapa? Beliau bilang, ane Mundir bin Fuad Al-Musawa, yang katanya antum gak demen majelis di tempat sono. Apa yang terjadi ikhwan? Habib Mundir dengan kerendahan hatinya, dengan ketawaduannya, cium tangan orang itu. Akhirnya orang itu nangis ikhwan. Beliau bilang, Habib minta maaf, saya cuma mendengar kabar tentang antum, tapi saya gak pernah lihat antum kayak gini. Luar biasa, tawadhu yang luar biasa. Akhirnya apa? Jadilah dia orang yang mendukung dakwanya beliau akhirnya ikhwan. Semua ini beliau raih dengan apa? Dengan cinta. Tapi ikhwani, cinta yang sejati, cinta yang membuahkan mutaba'ah, cinta yang membuahkan untuk mengikuti jejak yang dicintai. Kita lihat luar biasa Sayyidil Habib Mundir bagaimana cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa puluh ribu beliau salawat setiap hari, dan itu dibuktikan dengan gerak-gerik beliau yang memang benar-benar mentauladani baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ikhwani, al-ittiba', mengikuti jejak, ini adalah suatu tangga yang memindahkan engkau dari yang mencintai menjadi yang dicintai. Dua ini martabat yang jauh. Kalau ngaku cinta banyak, semua kita ngaku cinta. Tapi yang luar biasa, bila mana engkau dicintai, oh lebih keren lagi. Gurumu ada di hatimu, itu hebat.
Yang lebih hebat, engkau ada di hati gurumu. Top. Tahu gimana caranya pindah seperti itu? Pindah dari yang mencintai ke yang dicintai. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Pertama, tuhibbunallah, kalian cinta kepada Allah. Ini pengakuan. Kita ngaku cinta kepada Allah. Mau pindah, yuhibbukumullah, mau pindah, Allah mencintai kalian, ada tangga di tengah-tengahnya. Apaan tuh? Fattabi'uni. Allah letakkan kalimat ini di tengah-tengah. Memang ini adalah wasilah perantara untuk pindah dari yang mencintai menjadi yang dicintai dengan fattabi'un, dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam makna yang indah, beberapa bulan lalu sempat kami duduk dengan guru mulia Sayyidil Habib Umar mata'allah betul hayati fi afiyah. Beliau mentafsirkan ayat yang sangat indah tafsirnya, ikhwan. Qala ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Bila mana mereka menghujatmu wahai Nabi Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, aslamtu, aku menyerahkan, aku pasrahkan, aku arahkan wajhi, wajahku, semua zatku kepada Allah. Aku pasrahkan diriku kepada Allah. Lihat ini, wa manittaba'an, dan pula orang-orang yang mengikutiku. Dalam ilmu nahwu, ikhwan, ada namanya ataf, ya kan, di situ ada waw. Ini wa manittaba'an dan orang-orang yang mengikutiku, atafnya kemana? Kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir yang biasa banyak dibilang atafnya ini kepada dhamir yang marfu', aslamtu. Aku menyerahkan diriku kepada Allah. Juga orang-orang yang mengikutiku, yang mengikutiku, mereka juga menyerahkan dirinya kepada Allah. Semua muslimin menyerahkan dirinya kepada Allah. Tapi enggak. Ada lagi ataf yang kedua. Versi ataf yang kedua, wow itu dan. Dikaitkan kemana dan itu? Dikaitkan kepada aslamtu wajhi, ya, dhamir khafat ini. Tadi versi pertama dhamir yang marfu, tu, aku serahkan, aku dan orang-orang yang mengikutiku, kami semua menyerahkan diri kami kepada Allah. Tapi versi yang kedua enggak. Aku menyerahkan diriku dan juga aku menyerahkan diri orang-orang yang mengikutiku. Jadi bukan kita langsung menyerahkan diri kepada Allah, enggak. Baginda Nabi Muhammad SAW lah yang menyerahkan diri kita kepada Allah. Kepada Allah kita ditanggung Nabi. Nabi Muhammad yang bawa kita kepada Allah. Nabi Muhammad yang menyampaikan, menghantarkan kita kepada Allah, bukan dirimu. Murni perantara Nabi Muhammad SAW. Faqul aslamtu wajhi lillah, aslamtu wajhi manittaba'ani. Itu artinya, ikhwan. Ada problem sedikit dalam ilmu nahwu ini. Loh, ini boleh emang ataf ke dhamir majrur. Oh, lihat di Alfiyah jelas sekali. Wa'udu khafidhin lada 'atfin 'ala dhamiri khafdhin laziman qad ju'ila wa laysa 'indi laziman. Idh qad ata fi an-nasri wan nadhmi sahih thabata. Ya, enggak harus. Betul itu pendapat sebagian ulama, pendapat sebagian basriyin, tapi sebagian kufiyin, kebanyakan kufiyin dan sebagian basriyin Imam Ibnu Malik mentarjihkan enggak harus ditakkid lagi atau diulangi lagi dhamirnya, ikhwan. Jadi bisa sah-sah aja itu. Dan orang-orang yang mengikutiku juga aku serahkan diri mereka kepada Allah. Itu artinya. Ada versi ketiga yang lebih indah lagi nih. Kita bisa jadikan ataf ini kemana? Wa manittaba'ani, atafnya kembali kemana? Dannya kembali kemana? Kepada Allah. Maksudnya apa? Perhatikan ini, ikhwan. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, aku pun memberikan perhatian kepada mereka. Aku pun menyerahkan diriku kepada mereka. Aslamtu wajhiya lillah, aku mengarahkan diriku, menyerahkan diriku kepada Allah, dan juga aku menyerahkan diriku dan mengarahkannya kepada orang-orang yang mengikutiku. Perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma dihantarkan kepada Allah, tapi Nabi Muhammad juga mentaslimkan dirinya, menyerahkan dirinya. Artinya apa? Perhatian, pantauan, kedekatan, kebersamaan. Itulah artinya. Bersama siapa? Bersama mereka orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata ikhwan. Memang harus ada guru. Tanpa ada guru ente mau ngikutin siapa? Aku mau mentauladani Nabi Muhammad SAW. Lewat apa?
Apa medianya engkau harus mengikuti? Harus ada seorang guru, yang mana guru ini mempunyai guru yang dia itu sudah mentauladaninya 100%. Nah, si guru itu mentauladani gurunya 100%. Ini sosok bisa engkau tauladani dan sambunglah engkau kepada Nabi SAW. Wala budda min syaikhin. Harus ada guru. Tapi lihat, syekh yang bagaimana? Dalam syair ini Imam Haddad membongkar rahasia yang luar biasa, ikhwan. Kalau engkau mau sampai kepada Allah, harus ada panutan guru. Oh, banyak sekali kita punya guru dan mudah sekali kita menganggap fulan sebagai guru kita. Coba lihat, terusi bait itu, wala budda min syaikhin tasiru bisairihi. Tasiru bisairihi, garis bawahin itu, ikhwani. Yang guru ada yangnya. Sifatnya apa? Ini jumlah fi'liyah setelah nakirah tu'rabu sifah. Guru yang. Nih guru nih. Mau ngaku guru, mau ngaku fulan sebagai gurumu, ini. Beliau katakan tasiru bisairihi, yang engkau berjalan dengan pola jalannya. Baru sah itu menjadi gurumu. Benarkah kita berpola dengan pola jalannya? Benarkah kita mentauladaninya? Habib Munzir mati-matian, ikhwan. Semenjak beliau membuat majelis malam Selasa, sampai akhirnya beliau di masjid yang mulia ini Al-Munawwar, yang senantiasa mal'an bin nur, beliau mati-matian jangan sampai absen, jangan sampai ghaib dari Jalsatul Itsnain malam Selasa itu. Antum lihat yang pernah hadir di sini, lihat di YouTube-nya, apa? Digotong pakai kasur tetap hadir, pakai kursi roda tetap hadir, pingsan di tengah-tengah majelis tetap hadir. Beliau berziarah ke Hadramut, nanya kepada gurunya beberapa perihal, tapi nggak mau gaib. Tetap kalau di Hadramut cuma sehari 2 hari, kadang pernah setengah hari. Ngapain? Mau ngejar jalsa Itsnain, mau ngejar jangan sampai absen dari malam Selasa itu. Nih gurumu, nih Habib Munzir, tasiru bisairihi. Jalanlah dengan pola jalannya, teruskan perjuangannya ilallah min ahli nufusiz zakiyati. Dan terakhir, ikhwan, walaupun beliau sudah tidak bersama kita dengan jasadnya, namun rohaniah beliau ada, dan engkau bisa cium tangan dengan beliau setiap saat. Berkata guru kami Sayyidil Hayy Umar, untuk bisa cium tangan dengan seorang guru itu enggak harus rebutan, enggak harus ngantri rame-rame, enggak, cukup dengan cium tangan hati. Cium tangan hati enak, enggak ada rebutan. Kapan aja ente mau bisa cium tangan hati, dan benar-benar nyambung hatimu dengan hatinya, tanpa batasan waktu dan tanpa batasan alam. Beliau sudah di alam barzakh, engkau bisa tetap cium tangan dengannya. Dengan apa, ikhwan? Dengan 3 perkara. Perkara yang pertama, bagaikan kepala dan asas, adalah mentauladani Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, ikhwan, ketika engkau melaksanakan sunnah-sunnah, itu penguat hubunganmu dengan sang guru. Salat duhamu, salat witirmu, gabliyah ba'diyahmu, jangan lupa bawa siwakmu ini, ikhwan. Ini semua sarana kita untuk menguatkan hubungan kita dengan sang guru. Bagaikan kepala ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaikan kedua tangan. Adalah apa? Adalah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Apa yang beliau perintahkan kita jalankan tanpa kompromi, tanpa negosiasi. Perintah dari guru, bismillah. Yang kedua. Yang ketiga, bagaikan kaki, adalah apa? Dengan menghormati, menjunjung tinggi setiap perihal yang mempunyai hubungan dengannya, keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, murid-muridnya. Engkau jangan pandang yang di sebelahmu ini adalah temanku, enggak. Pandanglah ia, ini adalah murid dari guruku. Hormatilah ia selayaknya engkau menghormati gurumu. Dengan 3 perkara ini akan sempurnalah cium tangan dengan hati yang tak terbataskan dengan waktu, zaman dan alam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita karunia senantiasa bersama mereka, dengan akhlak mereka, dengan amal mereka, kebersamaan di dunia yang menghasilkan kebersamaan di alam barzakh, kebersamaan di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair khawarahum alaihi wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi. Barikallahu fi hadzal majma' warzuqna fana' sifatina fi sifatihim wa fana' af'alana fi af'alihim wa fana' dhawatina fi dhawatihim wal 'afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Al-Habib Ahmad Al-Mujtaba bin Syahab